Ngapain gitu? Buat apa? Buat berangkatin haji 5 orang. Tuh, Ya Allah. enggak itu semuanya. Iya. Yang berangkatin siapa aja? Ya kakak 2, karyawan 2. Baru lagi gue buka nih. Gue pernah dalam beberapa episode nggak nanya sama dia. Padahal dia sutradara loh. Sutradara, produser, lawan main. Iya, terus ini pemain songong banget kagak nanya. Maaf kalau misalkan selama ini aku menjadi anak yang mungkin kurang masih kurang patuh atau apa. Terus juga banyak kurangnya. Tapi aku berusaha buat jadi lebih baik lagi. Amin. Kayak sabar, aku masih berproses. Enggak. Bunyi kayak gimana coba? Tut gitu. Kok tahu? Gua mau jawab, gua udah jawab. Ya Allah, ini lagi rame banget perempuan-perempuan yang speak up soal pasangannya yang red to the flag alias red flag. Nah, belajar dari hal tersebut minta tamu kita nih, satu sosok bapak yang protektif ke anak perempuannya. Langsung aja yuk. Langsung aja yuk. Ini dia. Mandra dan Tia. Yuk, Mandra. Haji Mandra, Mandra dan Tia. Pak Haji. Pak Haji. Sehat. Ayo Haji. Pak Mandra, Pak Mandra. Ini anaknya cakep banget. Iya, cakep banget dia. Suaranya bagus banget lagi. Mana kulitnya putih. Badannya cakep. Kenapa? Jangan duduk tepuk tangan buat Mbak Bandra nih. Iya nih, udah berapa lama jadi anaknya Pak Haji Mandra? Dari lahir. Saya nanya. Nih udah lama nggak ketemu, sekali-kalinya ketemu ngeselin. Halo, sombong amat. Agak lu ngomong begitu mah gue nyautnya nyakitin. Ya, ini kan hari ini temanya bahas cowok red flag. Ya. Nah, kalau kamu lagi dekat sama cowok, papa kamu bagaimana? Ayah manggil apa? Dedi? Ya kan nggak tahu saya manggil Manggilnya papa. papa. Lebay lo. Sombong amat. Lama tak begini panggil Dedi, rasanya gue nggak nerima itu. Makan nasi jengkol mana nasi uduk. Ini itu gak posesif gak? Ya. Apa? Protek iya pasti, karena kan namanya juga sama anak perempuan, Ya. sayang juga pasti dijaga. Tapi lu ngerasa gak sebagai anaknya seorang mandra lo gitu loh ya. Semua orang kan pasti tahu. Itu buat lu tuh privilege atau justru jadi lu gak mau teman-teman gue Beban, tahu beban. kalau gue tuh anak mandra. Enggak, itu aku menganggapnya sebagai sebuah privilege, mau bagaimanapun. Dan itu balik lagi ke akunya mau bawa kemana, ke arah positif atau gimana. Justru kita ngejaga dengan adanya privilege kayak gitu. Ada gak awalnya gak tahu lu tuh anaknya mandra, tiba-tiba tahu terus reaksinya jadi beda? Ya karena reaksinya beda, mungkin kayak, ah iya kan kagum sama papa. Iya. Pernah main sidul atau apa sebagai public figure kayak kagum, oh ya nitip salam ya sama papa. Iya. Itu sih. Tapi justru seneng ya, justru jadi Iya, seneng aja seneng. kenal sama anak seorang seniman besar gitu. Iya, kayak kagum. Iya. Tapi katanya Pak Mandra beneran masih suka beberapa kali nganterin Tia masuk kuliah, ditungguin gitu bener? Ya, sering. Beneran? Iya, waktu pas kuliah. Iya beneran dulu, Iya. ditungguin gitu di mobil? Gue di mobil mangat. Iya. Dia kalau itu bukan dalam arti kaitan dengan curiga ya. Enggak ada hubungan di situ. Selagi kita kasih kepercayaan dia pegang, ya mudah-mudahan itu aman buat kita. Iya. Artinya ya kenapa kok sampai ditungguin? Ya, daripada ntar dia pulangnya susah, naik sopir lagi pas nggak ada, iya kan? Tapi berarti itu bukti cinta bapak kepada anaknya. Iya. Ya walaupun Nisa di mobil juga kadang-kadang kepanasan, kepegelan dan lain-lain. Iya, paling kagak kadang-kadang gue supaya nggak bete ya gue ajak anak gue yang kecil. Istri juga gue bawa. Iya. Pakai oplet. Oplet biru itu ini banget, fenomenal banget ya. Metro. Si oplet itu tuh sekarang di mana sih?
Sama yang punya. Itu bagus banget ya, maksudnya itu kalau jadi koleksi bagus loh Bang. Itu belinya 575 kalau nggak salah. 575 apa? Iya. Ribu? Iya. Juta? Ribu. Rongsokan banget dong itu Bang. Iya emang hancur. Yang bawa, yang bisa, yang mungkin zaman itu yang bisa bawa yang bener cuma gua sama Dul. Selain kagak ada yang bisa. Cuma Bang Mandra sama Iya, Bang Rano. soalnya kan kadang-kadang kita koplingnya kita lepas, kita gentakin gitu. Mati. Mobil. Gitu jalan. Kalau mobil tua. Setiap syuting udah janjian tuh. Sama Rano. Rano kan sutradara. Ya, oh iya. Pemain juga kan. Iya. Kadang-kadang dia ikut main, kadang-kadang dia enggak. Dia nyutradarain Iya, aja iya, kan. Udah janjian. Kalau 2-3 kali starter kagak hidup, dorong rame-rame. Seolah-olah adegannya itu dibikin Padahal emang kondisinya emang mogok beneran. emang kagak jalan sama sekali. Ini dorong aja. Yang penting outframe. Yang penting offline. Pernah kejadian yang boleh dibilang pada saat itu tuh gue main sendiri bawa oplet. Ada rasa kagum, ada rasa kok bisa ya gitu. Pernah gue pas di jalan ini apa namanya Pasar Minggu syutingnya. Mati di tengah jalan gue lagi bawa sendiri. Mana macet lagi tuh? Macet kan. Gue tin dia nggak tahu kan ada orang. Ini syuting. Iya lagi syuting. Gue dimaki-maki orang. Kan kamera jauh. Iya kamera jauh. Jauh dong, jangan boleh dekat-dekat. Begitu agak lama, gua turun, gitu kan? Begitu gua turun, daripada gua diomelin, ini gua sangkutin di pintu. Kedorong sendirian. Gua dorong kuat. Zaman itu kuat, Karena klokek. Ya, saking takut. sakit, dia omelin orang. Astaga. Kan yang ngomelin kagak tahu gua dan nggak tahu pada saat itu syuting. Lagi syuting. Ya, gua pinggirin, diisi musik sama Purwa. Bro Caraka. Itu kerekam itu semuanya. Iya, dia diisi musik apa? The $6 Million Man. Oh iya. Pengisi itunya bener Mas Purwa Kagum Caraka. juga gua. Padahal itu dalam keadaan emang bukan di skrip itu. Udah diomelin. Keadaan belangsa. Iya bener. Kayak kita lagi dikejar anjing tuh. Pagar setinggi apapun juga bisa. Iya. Itu kayak gitu. Dimaki-maki gua. Ketahuan mobil begitu kayak Kasian. masih keluar aja, bakar aja. Daripada dibakar. Lu dorong. Dalam hati gua, dia kagak tahu gua lagi syuting. Astaga. Itu gua kagumnya sama gua gitu. Gua Kagum diri sendiri. Iya, Kok itu kuat? Kok kuat. Kalau Karang mah kayaknya putus. Tapi nih tau nggak, dulu gue pas lagi kuliah S1, skripsi gue itu tentang sinetron Sidul. Iya. Saya pernah datang ke lokasi syuting, ketemu Bang Rano, bikin itu penelitiannya. Jadi analisis analisis sinetron Sidul anak sekolahan dalam perspektif dakwah. Dia berapa kali pelajaran ajaran tentang hormat orang tua. Bukan cuma lu, malah dari beberapa negara juga sempat tuh. Gue tuh skripsinya tentang khususnya sinetron ini, jadi tahu banget. Belanda, dari Jerman, dari beberapa negara. padahal itu ya? Iya. Gua nggak kenal bule, sampai kenal bule sih gitu. Keren berarti memang legend. Nah, kan Tia nih pasti udah banyak yang deketin nih. Gimana kalau kita minta Bang Mandra buat nandain karakter calon suami idaman? Nah, boleh tuh. Coba. Susah ini. Iya. Iya nih. Pilih aja kira-kira mana. Baik, tapi pas-pasan pas-pasan. suka nggak? Enggak. Oke. Pelit tapi bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab. Ya, pelit. Kaya. Tapi kurang royal, tapi kaya. Iya, kagak royal. Susah. Kurang juga. Romantis, tapi posesif. Kagak boleh ini, kagak boleh itu. Enggak. Jujur, tapi pas-pasan. Oke Biar lah. dah, ini aja dah. Setia tapi jarang pulang ya kayak saya dah. Kaya deh. Jarang pulangnya ya, jarang pulangnya. Setianya Setianya juga. sih. Saya juga. Ya. Ambisius tapi misterius. Setia tapi jarang pulang nggak mau. Enggak. Harus pulang terus. Ya anak gua ntar. Tapi kalau Tia, dari sisi Tia mana? Apa ya? paling Pas-pasan tuh maksudnya apa mukanya? apa? Enggak. Aku nanya, pas-pasannya apa dulu? Ekonomi. Oh, ekonomi. Ekonomi, buka pas-pasan kayak apaan? Dominan tapi dominan tuh
mungkin yang pengen kayak jadi Leader. Ya. Oh nggak apa-apa deh ini. Gak apa-apa. Oke. Tapi berarti yang penting akhlak nih buat keduanya sama ya? Iya sama. Iya. Karena dekat, hancurnya segala macam kaitan dengan masalah akhlak itu paling kuat. Iya benar. Karena dia andai kata dia punya anak, anaknya juga harus punya akhlak gitu. Dan Bang Mandra pun mengajarkan pada anak-anak seperti itu ya Bang? Oh iya, penting. Sekolah tinggi banget, kalau akhlaknya nggak ada, gua akan kecewa. Nol besar. Iya, karena nggak ada arti itu hidup. Iya. Kalaupun memang andai kata bahasa pendidikan ala kadarnya, tapi kalau yang namanya akhlaknya yang bisa Mulia. dipegang, mulia, ya mudah-mudahan sama teman, sama keluarga dan lingkungan juga akan tidak akan merugikan kan. Dan rezeki akan datang Oh ketika iya. kita baik dengan sesama gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan kata cinta itu nggak bisa langsung aja diungkapkan ya, walaupun antara anak sama bapak. Gimana kalau kita main ini, kata cinta. Oke. Kata Satu-satu ya bergantian ya. Coba kita start dulu coba. Lanjutkan. Slide pertama. Slide. Oke. Stop. Lakuin. Stop lakuin misalkan begadang kayaknya. Masih suka begadang? Nggak tahu. Mungkin Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada Stop. Goyangnya kagak enak-enak banget itu. Apaan sih gitu? Kagak ada enak-enaknya. Ini sebenarnya joget gua koreksi buat lo. Kenapa kok jogetnya kagak enak? Karena suaranya kagak enak. Jadi matching. Nah berarti stop begadang. Kalau Bang Mandra pengen ngomong apa sama Tia? Stop lakuin apa? Stop lakuin apa? Tia, stop lakukan tidur siang. Yang satu nggak pernah tidur malam nggak tidur. Ini siang-siang tidur mulu. Iya. kadang-kadang gitu. Yang satu tidur siang, satu tidur malam. Udah kagak usah ketemu nih keluarganya. Lanjut. Ini lanjut ya. Ya dulu. Atau papa dulu papa. Maaf untuk mau minta maaf nggak? Ada hati dari terdalam. Maaf untuk. Anak. Maaf. Maaf kalau selama ini bapak sama anak kadang-kadang suka keras. Karena dalam tujuan orang tua nggak lain adalah kasih sayang terhadap anak. Jangan sampai anak itu gagal dalam tujuan masa depannya. Itu aja. Kalau Tia mau maaf untuk apa? Maaf untuk papa kalau misalkan aku selama ini masih belum bisa mungkin memberikan apa-apa. Aku masih proses. Maaf kalau misalkan selama ini aku menjadi anak yang mungkin kurang masih kurang patuh atau apa. Juga banyak kurangnya. Tapi aku berusaha buat jadi lebih baik lagi. Amin. Kayak sabar, aku masih berproses. Tenang ya. Sedih bener, Pak Haji, sedih. Sedih inget. Ayo, orang keluar air mata, keluar air aki. Lanjut. Udah apa? Lagi terima kasih. Terima kasih Bapak sama anak, terutama khususnya Tia. Semoga berlanjut dalam tujuannya yang kaitannya jaga nama baik keluarga, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik masa depan Tia. Kalau memang itu bisa dilaksanakan sama Tia, rasa syukur dan terima kasih orang tua mungkin nggak cukup sekali. Buat dunia akhirat juga akan terima kasih. Nah, terima kasih untuk apa kau? Terima kasih untuk papa selama ini menjadi papa yang bisa bijaksana sama anak-anak, mengayomi aku, suka memberikan wejangan untuk aku dan adik-adik. Makasih selalu memberikan nasihat, arahan yang positif buat aku sama adik-adik yang lain. Dan aku sama adik-adik yang lain berharap papa sehat, panjang umur. Amin.
Semoga kita bisa sama adik-adik aku yang lain bisa ngebanggain, membahagiakan papa sama mama. Amin. Peluk dong, papanya peluk dong papa. Papanya peluk. Anaknya. Peluk dulu dong. Sini yuk. Oke, buat ngapain gitu? Buat apa? Buat berangkatin haji 5 orang. Tuh, Ya Allah. enggak itu semuanya. Iya. Yang berangkatin siapa aja? Ya kakak 2, karyawan 2. Tadi dimulai dari panggung lenong hingga main di film Lele, Bang Mandra ini juga pernah menjadi bintang iklan termahal di Indonesia. Wow. Di tahun itu boleh spill kali kan udah lewat nih. Berapa tarif iklan Bang Mandra saat itu? Zaman dulu. Di zaman itu. Emang perlu disebut apa? Ya Kan nggak udah lewat ini nggak apa-apa. Udah liwat ya? Iya. iyalah. Untuk saat itu berapa? Gue sih kagak ngerasa soalnya. Cuman berita itu emang tempat keluar sih gitu. Gak ngerasa termahal. Enggak. Tapi padahal memang mahal juga. Iya. Coba-coba tulis berapa. Sebutin aja deh. Kalau nggak salah, gue main sama Basuki. Yang gue tahu Basuki udah pasang tarif tinggi buat dia. Gitu. Kalau nggak salah itu udah tahun 90 berapa gitu, 97 apa 95 gitu. Itu dia bayarannya 16 juta. Di tahun itu. Iya. Oh kalau itu udah mahal. Udah mahal Iya. banget tahun itu. Nah itu Bang Mandra lebih tinggi dari itu. Cobain. pada saat itu 265. 265. Bang Mas Basuki 16 juta. Iya. Gol tuh. Iya, jadi Bang Mandra berapa? Kok Bang Mandra ngeluarin angka 200, dealnya malah 200? 65. Juta. Ya. Ya, Pada masa itu tahun Iya. 97. Itu gede banget. makanya ada Basuki juga sempat akhirnya dia nanya gitu-gitu, gue iya aja sama gitu. Daripada dia ngambek. Zaman itu mahal banget. Gede. Tapi Bang Mandra masih ingat nggak waktu itu uangnya dipakai buat ngapain gitu? Buat apa? Buat berangkatin haji 5 orang. Tuh. Ya Allah. Enggak itu semuanya. Iya. Yang berangkatin siapa aja? Ya kakak 2, karyawan 2, sama ibu 1. Saat itu Bang Mandra udah haji juga belum? Udah. Udah, makanya berangkatin yang Iya, lain. iya. Makanya berkah. Iya, Ya. beruang. Alhamdulillah Pak Haji. Tuh, Iya. ONH zaman itu berarti dikali 5 gede banget. Iya. Ya anggap aja sekarang ONH sekarang dikali 5 tuh kayak segitu. Iya, itu juga masih ada lebihnya. Kalau nggak salah, ada lebihnya. Lebihnya buat bangun rumah ibu. Gitu. Wow. Gue pulang haji maunya rumah gue nggak mau begini ya, gitu. Ini namanya emak udah tua, Udah. ya udah. Nggak ada kata anggaplah tidak, iya. Balik kayak anak kecil jiwanya gitu kan. Jadi suka bekahnya itu mintanya yang aneh-aneh aja. Sama- Iya, udah berangkat aja dulu mak. Iya, Tapi selama beliau di Mekah, ya gue rubuhin tuh rumah. Udah gua bener rapi. pas pulang udah jadi. Udah jadi. Gila, pakai jin nih kayaknya nih. Gua bangunnya tuh cepet banget. Maksudnya nggak jadi secara total, Iya, iya. artinya jadi tuh gue rubuhin. Gitu. Bahagialah emak. Iya, ya karena gue cuma punya emak gitu waktu itu. Gitu. Mas sekarang, Udah enggak, Udah nggak ada. ada. Gitu. tapi itulah ya. Ini nih. Rasanya punya kenikmatan tersendiri. Iya, bener. Gitu. Ya bicara masalah TN Gate-nya itu kita bukan kekuasaan kita ya. Iya. Artinya cuma kita punya kebanggaan tersendiri aja gitu. Pulang haji yang diongkosin, pulang rumah udah dropping dari proses bangun. Iya, alhamdulillah. Gak mudah, gak murah. Wah lumayan Iya, itu banget dia. zaman itu. Apalagi hajinya boleh dibilang yang haji plus. Plus. Iya, gitu. Tuh haji plus sekarang berapa dikalikan 5, bangun rumah dihargakan tuh untuk membayarkan berapa rupiah yang Iya, dikeluarkan. zaman. Dia punya kebanggaan dan cita-cita. Pada saat itu gue jujur. Yang sekarang lu mungkin pernah datang ke rumah gue itu. Ya. Rumah gue kan dulunya awalnya ya 200 meter, ada yang paling gede 400 meter Dulunya kan. tuh. Nah iya, sekali waktu kakak gue tuh ngajak jalan yang sekarang gue lewatin Gede tuh. banget. Yang rumah itu gede itu kan. Iya. Itu kakak gue
nawarin, Nir juga mau dijual gitu. Kalau mau lu beli aja, kata kakak yang perempuan nih. Di belakang gue inget, di belakang ada emak gue nih. Gue jawab langsung, Jah, rumah segini, tanah luas segini, duit dari mana? Gitu. Emang nggak ada? Iya emang zaman itu nggak mungkin lah gitu. Terus? Emak gue nyeletuk di belakang. Ya kalau lu mah nggak lama juga bakal kebeli. Masya Allah. Bener. Ya alhamdulillah nggak sampai setahun. Gua nggak tahu lantarannya dari mana, pokoknya kebeli itu. Ucapan Dari seorang itu. emak. Iya, makanya percaya dah emak mah. Iya Allah. Kadang-kadang kita rasanya kalau ingat sekarang suka kayak merinding gitu. Iya. Di luar akal sehat ya. Iya. Allah berkehendak udah jadilah. Pertama gua mau main film aja tahun 7, terus terang aja gua ngomong mau main film. Tahun 78. Mak gua lagi ngejahit. Gue duduk, gue di depan kaca lagi belajar acting gitu. Anak panggung. Iya orang udah main topeng, main lenong, gitu. Mak gue belajar acting cuek aja gitu, pokoknya cuek total gitu. Nggak ngerhatiin gue. Sekali waktu almarhum paman gue nih Haji Bokir mau main film, diajak Kang Bunyamin. Gue nyeletuk sama emak. Mak, saya juga pengen main film gitu. Asal ngomong aja. Iya tahun 78. Terus apa jawaban mak? Lu kalau ngimpi jangan ketinggian. Ngimpinya jangan ketinggian. Anak panggung sok-sok pengen masuk film. Iya. Iya bener terus. Zaman itu terus terang aja Wipi. Pengen masuk radio aja setengah mati. Pengen masuk rekaman radio siaran. Apalagi Nggak TV, apalagi layar lebar. Ya ampun. Itu enggak Lah si Manda tanda kutip ya. Iya. Sok-sok pengen masuk ke itu. Cinta daripada gue capek sama acting tapi tanggapan orang tua gak ada respon gitu kan. Sekali nyeletuk yang ngomong begitu. Sekali Mimpi mimpi jangan ketinggian. Emang ini kagak mungkin sih emang dianggapnya gitu. Tapi kejadian. Langsung dari Nyabas Akub besoknya judul filmnya gue masih inget. Rojali dan Juleha. Itu pertama kali tuh. Iya. Nyabas Akub sutradaranya pada saat itu pemainnya termasuk Titi Puspa. Wih itu mah bintang-bintang semua. Bintang semua. Cuma gue nggak jadi Pi. Batal. Si film itu? Iya. Kenapa? Gua gara-gara di casting pada saat itu dites pertama kali Lydia Kandel main film. Gue suruh nyium dia. Terus zaman itu Saya mau dong, saya mau. Kau bisa lihat. Ini gue cerita jujur, baru buka nih. Zaman itu kalau kayak lu nggak ada kata batal. Zaman itu zaman gua nih, bayangin bocah kampung, jangan suruh nyium, suruh deket aja sama perempuan kayak begitu cakepnya. Gemeter, megang dah. Bisa darah gue berhenti, apalagi suruh nyium. Ditolak, nolak. Kalau gitu biar saya nggak jadi dah. Nolak. Dan total nolak. Padahal adegannya cium Adegan nyium doang. wanita cantik. Iya lah, bayangin gue dideketin sama perempuan cakep zaman itu. Ya kalau kayak sekarang mah aji mumpung. Ya, Sebentar, yang kenapa nolak? Karena ya gemeter udah nggak bisa ngomong apa-apa dah. Ya, sampai batal. Batal. Kontrak batal. Akhirnya digantiin sama Nanu Warkop yang jadi Batak. Iya. Makanya gue inget banget sejak film itu dia kan misah dari Warkop. Karena udah. Mungkin dia komit dengan kita nggak tahu lah ya. Intinya setelah film itu. Tapi rezeki lain dikasih sama Allah. Alhamdulillah berikutnya dah. Gitu. Iya. Ya, yang nggak ada cium-ciuman gitu. Sekarang kita review lawan-lawan main filmnya Bang Mandra. Yang Coba. meledak, main film itu kan meledak semua. Sidul anak sekolahan ya. Ada Khusus cerita ya. ketiga dari beliau-beliau ini yang main Ya. sama Bang Mandra ya. Atau mungkin kesan. Ayo. Foto pertama. Bang Rano Kar. Parano. Woi, bagaimana sosok beliau? Ponakan. Gua kalau sama dia susah ngomongnya. Karena Ya kan gua terus terang aja pada saat itu gua syuting, gua udah keluarga. Dia juga udah keluarga. Gua udah punya anak dan dia juga udah punya anak. Kenapa gue bilang sampai ngomong kayak begitu? Pada saat syuting itu gua sama istri gua, dia sama istrinya
ketimbang dia sama gue lebih banyak ketemu sama dia ketimbang gue sama istri gue. Dia sama begitu. Makanya terlalu banyak suka duka dah. Deket banget. Iya. Berantem pasti pernah. Ya udah kalau namanya berantem mah. Ya, bukan Seniman ya. terus terang aja bukan cuman di adegan kali di luar adegan juga suka ribut. Banyak kalau gue boleh jujur nih, gue terus terang aja. Baru lagi gue buka nih. Gue pernah dalam beberapa episode nggak nanya sama dia. Padahal dia sutradara loh. Sutradara, produser, lawan main. Iya, terus ini pemain songong banget kagak nanya. Lah orang kan dia cerita sama bininya. Jam 3 pagi istrinya telepon gua. Ngomong apa? Udah dong katanya marahannya. Itu lucu banget sih, beneran. Jam 3 subuh tuh. Boleh tanya orangnya kalau dia masih inget. Berarti istrinya sampai tahu. Gua kan syuting nih sama lo nih. Iya. Nih anggap lalu Rano. Ngomong ya coba. Cut. Marah lagi. Profesional aja jadinya. Lah iya Sa. Oke kita syuting lagi. Ajak. Selesai. Cut. Minggir lagi. Dia nyamperin gue tinggal. Dia pikir itu baik. Padahal dia sutradara, produser, Lawan main. Udah segala macam. Ya, tapi istrinya sampai tahu sampai nelfon berarti curhat. Lah dia curhat. Dia ceritanya ngomong begitu. Kan udah katanya cuekin aja kata istrinya, Dewi. Iya, Tante Cuekin Dewi. aja. Marah dia. Saya sama kamu dia mah beda ngomongnya sama gua. Jadi kalau gua mah lu gua, dia kamu. Saya sama kamu sama Mandra katanya saya lebih banyak ketemu sama Mandra katanya. Saya jadi nggak bisa gini-gini, nggak tahu pokoknya jam 3 aja. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Udah marahannya. Ini bayaran. Sekarang dia jadi waku belum boleh tanya kita kalau. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Itu pun jadi wakil gubernur itu ucapan dari Haji Benyamin S ya. Iya. Lu jadi gubernur lu katanya. Iya. Tapi apa benar katanya semenjak dilantik jadi jarang ketemu sama Bang Mandra? Ya. Ya kan sibuk Saya masing-masing. terus terang aja jujur, saya yang membatasi jarak. Jangan sampai ada kesan, ya boleh dibilang, udah gue asiknya begini aja gitu. Makanya sampai ada tanggapan kalau gue itu jealous dan lain sebagainya, ya biarin aja tanggapan orang. Ya kalau gue ketemu, Sahabat sejati seperti iya makanya ini. kalau gue biar katanya dia wakub jadi asal ketemunya, lu masih tetap begitu, dut lu. Oke. Kita doain sehat terus Sehat, ya. sehat. Sehat dan amanah selalu. Amin. Next. Bang Nunu situ beda banget sama yang sekarang ya. Mbak Nunun, gimana? Nyunyun. Itu nggak ada naskahnya tuh. Ya naskahnya nggak ada itu nyunyun. Gua pernah kalau gua cerita lagi tentang nyunyun. Yang luar biasa itu dulu kan sempat jadi anggaplah kayak bahasa sekarang ini trending topik ya. Ya. Viral bahasa kata nyunyun. Dulu Soeharto lagi dalam jadi presiden. Bapak Soeharto. Iya. Dalam rangka ulang tahun Golkar di gue lupa di Istora kalau nggak salah itu udah keluar balik lagi cuma gara-gara apa minta kok Mandra tadi nggak bilang nyunyun. Bapak Soeharto. Iya zaman itu Jadi Pak Mandra ngisi acara almarhum Benyamin Titip Puspa udah segala macam ada udah keluar tuh Pak Soeharto. Balik lagi. Udah. Kayak ada yang kurang nih. Balik lagi orang kan pada kaget penonton segitu banyaknya. Lah kita juga lagi di ruang Hapus make up. hapus dong baju udah ganti. Pak keluar lagi. Lah keluar apaan? Astagfirullahaladzim. Lah acara udah bubar. Keluar bapak harus sana. Iya terus ngapain saya? Enggak asal teriak nyunyun udah gitu. Itu beneran. Nunggu kata itu doang. Seorang Bapak Soeharto. Lah makanya gue cerita juga ini gue. Ya keren banget tuh Bang. Ya Bang nyunyun. Lah kan gue protes sama panitianya. Ini urusannya apa? Acara udah kelar. Emang sepanjang acara nggak ngomong nyunyun itu? Lah kagak gua. Iya gua juga kagak mikir, kagak tahu, kagak dipesen. Ya gua keluar aja Terus keluar terus ngomong nyunyun. Lah begitu gua dipaksa, gua juga ini apa sih gitu. Ya udah bajunya nggak usah salin lagi, udah apa adanya. Keluar. Terus? Gua begini. Nyunyun.
Wah, tepuk tangan segala macam. Lah bubar lagi. Itu luar biasa ya. Ya itu bertanda buat Bang Mandra. Ih, itu luar biasa loh. Tawa dia. Tapi memang Balik. Balik. Emang segitu-gitunya. tapi Seneng ya kalau dengernya. itu memang Bang Mandra itu viralnya luar biasa. Iya, sampai ini sekarang kita ada satu bocah A, dia Viral juga? Viral juga, dia mau belajar jadi the next-nya Bang Mandra katanya. Betawian juga. Tawian juga. Anak nih. kecil? Anak kecil. Viral kan ini beneran? Iya, viral. Yaudah yuk, ini dia Iben. Bapak saya mana? Bapak saya. Bapak mana, bapak mana, bapak mana? Di mana? Mana bapaknya? Bapak saya katanya ke rumah orang gedongan. Ciri-cirinya kayak gimana? Pakai topi. Pakai topi, terus? Orangnya agak hitam. Terus? Pakai kacamata Udah nggak? tua atau masih muda? Ah, Udah tua atau masih muda? ya kayak mirip Jeffrey Nicole dah. Jeffrey Nicole. Kalau mirip Jeffrey Nicole, yang ini bukan orangnya. Yang mana no? Yaudah cium tangan dulu sama bapaknya. Iya. Ya, untuk. Iya. Gua kayak ditunjuk maling. Lah, emang ini bapaknya bener? Iya. Coba duduk sebelahnya. Ah, nggak Mbak, mirip. ngapa duluan baik? Duluan baik. Ini yang namanya siapa tadi? Iben. Iben. Nah, katanya anaknya, kok nggak tahu nih bapaknya? Iya. Pura-pura lima dia. Lu bisa ngomong Betawian emang orang Betawi? Iya. Lu suka main panggung gitu ngelenong-lenong juga kagak? Pernah. Gak pernah? Iya. Tapi ngonten iya. Iya. Ngontennya tuh Betawian gini, sederhana tapi yang penontonnya jutaan. Alhamdulillah. Fansnya juga udah banyak. Artinya bahasa daerah juga masih banyak yang suka. Setuju, bahasa daerah manapun ya. Iya. Iya anak-anak zaman sekarang kan Inggrisnya jago lah, iya, bahasa sama daerah kagak budayanya bisa. nggak kenal. Iya benar. Hey Ben, lu kan ngonten, penonton banyak, udah banyak endorse belum? Alhamdulillah. Lah duitnya buat apaan? Bekal keperluan kola, Heeh. Bekal kebutuhan sehari-hari. Bakal maksudnya. Bakal tuh bakal. Buat. Buat Bakal ya. itu bahasa Indonesia buat. Buat. Heeh. Gue bantuin. Heeh. Bakal bukan bekal. Ya. Kalau bekal mah oleh-oleh. Jadi buat itu juga, buat sekolah, hari-hari. Ya. Emang nyokap bokap kerjaannya apa? Tidur. Nyandur, tani. Kalau udah kenyang tidur. Oh nyandur tuh kalau kenyang tidur, nyandur. Itu namanya nggak bedanya sama ular koros dong. makan tidur. Terus ditabung juga kagak? Iya. Kayak Bang Mandra, punya duit bahagiain orang tua, pergiin haji, Itu emang bangunin udah rumah. strategi saya. Strategi itu, rencana. Bagus kok gitu ya. Ngomong pakai strategi lu. itu Iben tuh dulu bener nggak sih menang juara dakwah di sekolah? Benar, benar. Bener dari cilik gitu? Iya. Iya. Bagus dong lu. Iya, alhamdulillah. Berarti Coba ada bisa materi dong lagi nggak? bawa. Kagak ada juga. Ada. Ada, coba Ada, nih oke, materi. oke. Ayo coba lu Ini ngomong. dia, Ustadz Iben. Kameranya yang mana? Itu banyak kamu. Nah, ini baru kamera nih, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma badu. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan taufiknya kita dapat menyaksikan siaran ini. Dan tak lupa sholawat beriring dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nonton di sini harus ditanamkan dalam hati bahwa sholat itu adalah tiang agama, as-sholatunudin. Sholat itu adalah tiang agama, jadi kudu itu penting benar. Ada lagi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamat min amalihi sholat. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sesibuk apapun kita, berseberapapun dosa kita, jangan sesekali tinggalkan sholat. Hidup itu singkat, hanya di antara azan dan sholat. Lahir kita diazankan dan mati kita disolatkan. Buah delima, buah kelapa. Buah delima, buah kelapa. Apaan tadi? Saya udah terharu, saya udah bagus. Makanya lo kalau dengerin,
Makanya kalau ceramah jangan mikirin besek aja. Ya, tutup ya gimana tadi? Tutup ya. Udah bagus, tadi udah bagus Ben. Terakhirnya gimana? Buat 5. Besek mah belum dapet kayak kagak kek. Yang penting amplop. Coba tahu gimana? Akhirnya gimana? Buat 5 buah kelapa. Cakep. 1 dapat 3. Cakep. Sholat 5 waktu jangan lupa karena itu kunci menuju surga. Ah. Asik. Dan semangat teman-teman AGB pada hari. Repot angle banget lu. Iya, kalau orang kaya gitu emang. Oh, Iya, gitu. itu penting soalnya. Kebiasaan orang Wes, kaya. dikepukin. Herme gebrik. Ya. Ya, herme gebrik. Kalian pernah katanya tadi Mesita cerita ke saya. Dempet amat. Oh iya. Kenal paling gede di Indonesia. Ke brand ini kalian masuk pakai dandanan ini. Kita kan masuk. Orang kaya di Eropa selalu makan ini. Aku hari-hari bikin telur dadar pakai itu. Apa itu? Tahu apa? Kapiar kan, kapiar. Nah, coba kan itu chef ya. Pakai telur dadar. Coba tuh pakai itu. Pakai pakai sumpit, pakai sumpit. ya? Pakai Oh iya, pakai gini. sumpit. Ini ya gini. Oh, ditaruh di atas sushi lu. Gini nih kesiniin. Dengerin aja dia kalau ngomong. Itu kan Gitu. masa Kalau sih? nggak dicampur sama ini juga boleh. Emang iya? Iya. Ada orang kaya. Tapi amat. Ya, lu kan udah kaya banget ya Amlah ya. Ada yang lebih Tapi kaya. ini ada yang lebih kaya dari lu, mohon maaf nih. Oke, kaya itu kan bukan masalah itunya, yang penting kaya hati. Masya Siapa orang Allah. yang lebih kaya dari hatinya? Yang ini bener orang kaya baru tapi kayaknya Saya kebanggaan. pengen kenalin. Biar dikenalan, biar dari kenalin. Ini OKB, orang kaya banget. Kita panggilin dong. Lulu dan Sheila. Halo. Bagus sekali. Iya kan? Kita lihat dulu data sampai bawah. Iya, lihat ya. Tasnya ini limited loh. Iya, oh iya, Kaya. kembali. Iya. Selayaknya orang kaya aja. Maaf ya, saya lihat kulitnya kan kroko. Ini Iya. gambar ditempel ya kayaknya. Iya, Tahan dulu. limited Gigi, edition. Gigi punya nggak? Nggak dong. Enggak, pasti nggak punya. Cuma ada Yang dua. dapet cuma kita doang Gigi dikasih. Nia. Iya, cuma ada dua kita doang. Satu lu. Iya. Gigi nggak punya. Ini mereknya heran ya. Herme. Ini pencemaran kita Iya, banget lu. pencemaran nama baik orang kaya. Sebaju-baju. Heh, Gigi punya nggak dasar Hermi ini? Nggak punya apa? Nggak punya. Nggak ada dua. Cuma ada dua Iya. juga. Nggak punya apa? Iya. Nggak ada yang punya. Nggak punya pasti. Gaspernya juga nggak punya. Nggak Iya, punya kan? Gasper. Jangan dilupain ya. Anting aku juga bukan sembarang anting ya. Ini tuh. Antam. 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 Iya. Harus dijelasin. Antam. Antam. Bukan anti, antam perusahaannya. Antam ya. Apa kabar? Anting lagi tuh anting. Tadi Lulu sama Sheila kalian bener-bener lucu banget, menyenangkan. lucu banget. Iya. Angle. Balik angle. Repot angle banget lu. Iya, kalau orang kaya gitu emang. Oh, Iya, gitu. itu penting soalnya. Kebiasaan orang Wes, kaya. dikepukin. Herme gebrik. Ya, herme gebrik. Kalian pernah katanya tadi Mesita cerita ke saya. Dempet amat. Oh iya. Kenal paling gede di Indonesia. Ke brand ini kalian masuk pakai dandanan ini. Kita nggak masuk. Kenapa ya? Kita Kenapa? tunggu luarnya. Kenapa nggak masuk? Nggak berani kan Orang lu? dipelototin gitu. Kita nggak masuk, kita cuma berdiri di luar. Yang masuk si Hanum. Ya, nggak boleh. Beneran. Lu nggak boleh masuk Di atau Jakarta, di Jakarta. Iya. di Plaza Indonesia kan ada Benar. yang besar. Katanya konten, ya betul ya. konten, Iya. aku lihat. Dia masuk. Lu nggak boleh masuk atau nggak berani masuk? Nggak berani masuk sih sebenarnya. Lagi dari luar deh natapnya juga udah kayak Iya udah aneh gitu ngeliat kita berdua. Karena kita udah sebranded itu atas bawah. Ya udah kita nggak usah masuk lah, lu aja yang masuk. Kita di depan toko Kita di berdiri depan, begini bener-bener aja depan berdiri. tokonya iya. Kayak menunggu. Iya. Serem mau masuk di galak-galak. Dan ini kayaknya kebanyakan berjemur tanning gitu ya. Iya, jadi begini kita kembali. Tapi kita ke blasteran. Blasteran mana? Kita Afrika. Afrika Aslinya? Sunda, iya. Coba gerakan mandi ya.
Gerakan mandi bareng-bareng ya. 1. Gerakan mandi apa? Ya, bisa gini. Gerakan minum 1, 2, 3, minum gini gitu ya. Gerakan mandi orang kaya. Enggak mandi kalian hari-hari. Iya. Hari-hari ya. Mandi 1, 2, 3. Oh, gaya Mandi orang kaya. Bener. Paham ya? Paham dong. Iyalah, paham. Betap. Kalau nggak ada. jacuzzi betap ya. Sambil minum. Gue tahu gerakan mandi lu gini kamu. Enggak ya? Enggak ada. Masa. Enggak ada. Kita pakai gayung lope enggak pernah ya. Oh, gayung apa enggak tahu? Enggak tahu apa Yang sih ada gayung? lumutnya gitu kan? Enggak. Kalau dia mandi pakai toren, nggak pakai. Oh, iya. Permainkan orang kaya nih. Sekali lagi nanya ya, balapan ya. Bunyi token listrik bunyi kayak gimana coba? Tut gitu. Kok tahu? Gua mau jawab, gua udah jawab. Iya, susah ya. Tenang. Itu token tetangga aku. Tetangga 5 meter tapi. Suka kedengeran. Oh, suka kedengeran kedengeran. Tetangga token Iya, tetangga. token tetangga. Bukan aku ya. Bukan ya. Kalau orang kaya nggak bisa. Iya, nggak ngerti. Nggak bunyi. Kita kan listriknya yang bulanan langsung 20 juta. 20 juta. Sebelum ditagih kita udah bayar. Iya. Mohon maaf saya nanya, kalian minum obat apa sih ini saya? Parah banget. Tapi kan sudah viral begini mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Kita nggak ngapain apanya. Ya kan udah viral, udah terkenal, apalagi yang pengen kalian capai, buka bisnis bareng kek, main film kek, jatuh ke jurang kek, bodoh kan? Oh ini kanan kiri dendam. Kanan kiri dendam ini sama orang kaya. Nanya. Iya. Gimana? Kita pengen ngapain ya lu? Kita pengen ini tahu. Ini beneran apa bercanda? Beneran. Kita pengen beli rumah berdua, samping-sampingan. Entah ada tangganya masuk dari samping. Iya. Oh gitu? Serius ya? Ya terus rumah yang sekarang kemanain dong? Kita punya rumah ya. Banyak. Belantaran. Orang kaya kan harta di Tapi mana-mana. pengen punya tetanggaan sama kalian. Iya. Kalian sahabatan udah berapa lama? Baru ya 2023? Iya Iya. Gak akan pecah tuh. Enggak lah, kalau orang kaya kan relax kalau berantem. Oh, gitu. Langsung selesai. Kalau orang kaya kan makanannya juga limited ya. Iya. Yuk kita makan makanan orang Udah kaya aku yang siapin khusus orang beneran? kaya. coba. Iya. Orang kaya lidahnya agak pipi. Ya di sini. Coba. Aduh, ini mah makan hari-hari aku. Mau dong dijelasin ini apa? Nah, saya Jangan ada pengen yang tahu kasih nih. tahu ya, jangan ada yang kasih tahu ya. Iya. Coba ya. Kita ini kan pengen belajar jadi orang kaya nih. Iya. Lu berdua kan orang kaya nih. Iya. Coba boleh nggak? Yang dari ujung itu nih. Yang ini nih, ini apa sih kalau boleh tahu nih? Ini. Ini masa kamu nggak pernah makan ini namanya sushi ya? Sushi, oke. Kalau salmon mentah-mentah dimakan tuh apa? Namanya. Sashimi ya? Ih, keren. Aku kira kita nggak tahu main nama kita. Ya kira kita bohongan kayaknya. Iya. Nah, selanjutnya ini apa ya? Oh ini mah, kita kalau sarapan ini kan. Apa ini? Si Mos Jel kan suka banget sih Kak. Katanya Bella mau segitu sendirian. Jangan ya. Iya. Aku hari-hari sehari sekali makan itu kan Nah, buat coba saya pengen lihat di depan mata kepala saya Anda Iya. cobain boleh. Coba itu katanya Sela mau banget Kak. Lu lah apa sih lu? Lu kampung lu aja. Kampung. Kita orang kaya. Loh iya relax aja. Tadi nggak relax itu, kalau itu mana relaxnya? Relax. Makannya harusnya gimana sih? Pakai apa sih? Iya. Kalau orang kaya mah santai aja kalau makan si Coba Mos Jel. tunjukin. No expression karena kan mereka hari-hari si Mos Jel. Coba. Biasa Expression ya, Iya. no expression. Iya. 1, 2, 3. Ayo telan dong, telan. Itu minum dong. Emang rasanya gimana sih? Udah enak demi Allah kayak laut. Rasanya kayak laut. Enak ya? Kayak kerang ya, kayak kerang. Enak ya? Ini kalian harus cobain ini deh. Ini makan yang paling, ini kalau orang kaya di Eropa selalu makan ini. Aku hari-hari bikin telur dadar pakai itu. Apa itu? Tahu nggak apa? Kapiar kan, kapiar. Coba kami itu chef ya. Pakai telur dadar. Coba tuh pakai itu. Pakai sumpit, pakai sumpit. Oh iya pakai sumpit. Ini ya gini. Oh ditaruh di atas sushi lu. Gini nih, siniin. Dengerin aja dia kalau ngomong. Itu kan Gitu. masa Kalau sih? nggak dicampur sama ini juga boleh. Emang iya? Iya. Ada orang kaya. Aku ngetes aja, kalian tahu nggak cara makannya? Coba. Ya pakai. Gini Oh ini bukan digadoin dia. Bu ikan betok.
Nggak, orang kaya tahu ikan betok lu udah pernah. Tetangga aku seperti biasa tetangga aku. Kenapa beliur kayak iler gini sih? Ayo, mangga. Coba kan. Enak tahu beneran. Enak. Enak. Asin ya. Kenapa ya? Asin kok. Asin enak. Kayak ini lo tau gak bola-bola yang zaman kecil yang bejek-bejek yang lembut itu lo bola-bola mainan yang kayak bekel. Kayak nggak main Itu mah main itu mah SD Impress kan kali ini. Enak banget, aku gak suka kaipar yang ini beda sama kaipar aku. Kaipa. Maaf ya, akhirnya. Kenapa ya? Itu nato kita apal. Coba makannya gimana sih? Aku mau tahu Iya dong. dong, sering makan itu. Coba hari-hari. gitu. Najong banget gak sih makan gini? Dad, udah kasih mah. Udah makan itu aja langsung, gak usah diaduk kan? Gak tahu ini biasa makannya gimana? Aku biasanya Bibi yang bikin nih. Beda ya. Bener ya? Apa-apa disiapin ya. Kita terima beres aja. Suapin salah dulu tuh. Iya makanya saya Apaan excited sih kamu? Lu aja duluan. Ayo, Sultan. 1, 2, 3. Aslan senyum. Iya senyumnya. Lalu bang kita doain lah lu berdua pada sukses-sukses ya. Jadi orang kaya beneran. Emang udah beneran. Pakai beneran enggak? OKB orang kaya bener-bener banget yang menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Orang kaya banget jadi orang kaya berkah. Iya, boleh, Bener. boleh. Yaudah, karena bintang tamunya mereka kita udahan aja yuk. Lagi ya. Udah ya. Sukses lagi ya. Apa kalau salah kata untuk FVP. Hanya di Trans 7 FVP for your pagi.